Halo kawan pajak, selamat datang di episode pertama podcast Pena, peduli tentang pajak. KPP Pratama Surabaya Kerembangan, Jan Jos. Oke kawan pajak sekalian, pada episode pertama kali ini kita sudah kedatangan tamu ya, kedatangan narasumber. Jadi ada Mbak Ainin Masruro. Halo Mbak Ainin Masruro, gimana kabarnya? Halo Mas Oktavian, kabar baik. Gimana kabarnya Mas Oktavian juga? Alhamdulillah, sehat. Iya, selain Mbak Ainin Masruro, ada juga Mbak Pratsna Paramita. Gimana Mbak Pratsna Paramita kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Mul. Mas Mul juga baik ya? Alhamdulillah baik. Banyak sekali yang menanyakan kabar saya pada hari ini. Wah, saya cukup bahagia. Oke. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi Mbak Ainin dan Mbak Mita ini adalah penyuluh pajak di KPP Pratama Surabaya Kerembangan. Dan pada episode kali ini nanti kita akan membahas tentang program terbaru dari DJP, yaitu program pengungkapan sukarela. Ya mungkin seperti yang kita ketahui belakangan ini banyak beredar di media massa, media cetak, media online. Itu adalah tentang kata-kata PPS, program pengungkapan sukarela. Nah ini pasti banyak ya kawan pajak yang bingung. Sebenarnya ini apa sih? Apa sih Mbak yang dimaksud dengan PPS ini? Mbak Ainin bisa tolong dijelaskan mungkin Mbak? Ya, baik Mas Oktavian. Program pengungkapan sukarela merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Nah, di sini maksudnya jika ada kawan pajak semua yang kelewat ya hartanya belum dilaporkan di SPT tahunan tahun 2020, maka bisa diikutkan PPS dengan membayar PPh final. Seperti itu. Oh gitu. Itu kenapa ya kok tiba-tiba ada PPS? Apakah ada peraturan yang mengatur adanya program ini Mbak? Gitu. Iya, ada peraturannya di PMK 196 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela. PMK berapa mohon maaf tadi? 196. 196 tahun 2021 ya Mbak ya? Iya. Wah berarti sebenarnya program PPS ini sudah ada sejak 2021 Mbak? Sebenarnya ini kan sudah terdapat di Undang-Undang Nomor 7 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dikeluarkan di Oktober 2021 kemarin. Tapi Oktober ya. untuk program pengungkapan sukarela ini berlakunya mulai Januari sampai dengan Juni 2022. Oke, Januari 2022 sampai 30 Juni Juni 2022. Wah, sekarang sudah tanggal 23 Juni ini Mbak. Iya, ini Jadi kurang sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya, tinggal menghitung hari aja nih ya Mbak. Iya, betul. Kira-kira akan ada perpanjangan lagi itu nggak Mbak? Atau ya udah 30 Juni? Nah, ini kemungkinan nggak ada ya, belum ada kabar untuk perpanjangan PPS ini. Oke. Iya, itu tentang yang dimaksud dengan PPS dan juga periode PPS ya kawan pajak sekalian. Kemudian Mbak, ini mungkin juga menjadi pertanyaan banyak kawan pajak. Sebenarnya kenapa sih ada program PPS? Apa yang melatar belakangi? Dulu kan sudah ada TA nih, apakah masih belum cukup dengan TA tersebut? Baik, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan pertukaran data, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik itu data rekening dari perbankan dan data perpajakan dari instansi pemerintah lainnya. Dan setelah dimatchingkan data tersebut dengan data yang dimiliki oleh DJP, ternyata masih banyak wajib pajak yang belum mengungkapkan seluruh asetnya. Ada perbedaan data tersebut dengan data di SPT wajib pajak. Maka pemerintah sangat perlu untuk mengeluarkan program PPS ini. Seperti itu Mas Oktavian. Oke, berarti memang didapatkan data bahwa sebenarnya ada beberapa harta yang belum diungkapkan ya oleh wajib pajak ya? Iya, banyak sekali. Banyak ya Pak ya. Dan pemerintah masih ibaratnya berbaik hati lah ya memberikan kesempatan kedua. Iya, benar. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak. Siapa sih sebenarnya yang bisa mengikuti PPS? Peserta PPS ini sebenarnya siapa? Mungkin Mbak Mita bisa tolong bantu jelaskan Mbak terkait pesertanya ini untuk program PPS. Oke, jadi untuk kawan pajak,
peserta PPS ini tentu saja beda ya. Karena tadi sudah disinggung oleh Mbak Ainin, kalau ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Oh iya, ada 2 kebijakan ya berarti ya. Ada 2 kebijakan. Nah, otomatis sasaran wajib pajaknya juga beda. Nah, di sini untuk kebijakan 1 itu sasaran pesertanya adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang sudah mengikuti program tax amnesty kemarin. Oh, berarti yang sudah ikut tax amnesty Mbak ya. Kalau yang belum ikut nggak bisa masuk di kebijakan 1 ini ya. Iya, nggak bisa. Oh, oke. Kalau kebijakan 2 Mbak gimana? Kalau kebijakan 2 itu pesertanya hanya untuk wajib pajak orang pribadi saja. Siap. Berarti badan nggak boleh ya. Badan nggak bisa, karena dianggap kan wajib pajak badan tadi sudah patuh ya dalam melaporkan hartanya di SPT tahunannya. Jadi dianggap oleh DJP yang masih banyak lupa mungkin melaporkan hartanya itu di wajib pajak orang pribadi. Oke, tadi kan sudah dibilang ya bahwa ini ada kebijakan 1, ada juga kebijakan 2 ya. Dan salah satu yang membedakan antara 2 kebijakan itu adalah peserta. Apakah mungkin ada lagi yang membedakan antara 2 kebijakan ini, Mbak? Iya, masih ada ya. Jadi nggak cuman peserta aja, jadi otomatis juga basis pengungkapan hartanya itu juga beda, Basis Mas pengungkapan. Octavian. Oke, siap. Jadi kalau di kebijakan 1 itu yang diungkapkan hartanya adalah yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015 ke belakang yang mungkin lupa diungkapkan waktu tax amnesty kemarin. Oh, oke, Jadi memang kebijakan 1 ini fokusnya di peserta tax amnesty. Peserta tax amnesty, oke. Kemudian kalau untuk yang kebijakan 2 ini itu harta yang diperoleh tahun 2016 sampai dengan 2020 yang lupa mungkin dilaporkan di SPT tahunan 2020. Oke, kalau yang kebijakan 2 nggak harus peserta tax amnesty kan tapi Mbak ya? Enggak Harus ya? harus. Oke. Berarti kalau boleh saya jelaskan lagi itu ada sekat tahunnya ya Mbak ya kalau nggak salah. Di kebijakan 1 tadi tahun berapa Mbak? Mohon maaf. Kebijakan 1 tadi 31 Desember 2015 ke bawah. ke bawah. Kalau yang kebijakan 2 2016 sampai dengan 2020 ya. 2020 aja ya, nggak sampai 2022. 2020 kawan baca sekalian. Oke, jadi itu tadi adalah perbedaan kebijakan 1 dan kebijakan 2 di program BPS ini. Yang membedakan adalah peserta yang pertama, yang kedua adalah basis pengungkapan. Apakah ada lagi Mbak ini atau cukup 2 itu aja yang membedakan? Ya, ada lagi ini. Apa itu Mbak? Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan tarif. Tarif? Oke. Berapa Mbak tarifnya? Ini pada penasaran semua kalau ngomongin tarif ini. Gimana Mbak? Untuk kebijakan 1 tarifnya 11% ini untuk harta deklarasi luar negeri. Dan 8% untuk harta luar negeri yang direpatriasi serta harta dalam negeri. Dan 6% untuk harta luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi dan renewable energy. Dan untuk yang kebijakan 2, tarifnya lebih besar dibanding kebijakan 1. Kalau kebijakan 2 tarifnya 18% untuk harta deklarasi luar negeri dan 14% untuk harta luar negeri, repatriasi dan harta dalam negeri. Serta 12% untuk harta luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi dan renewable energy. Wah, banyak ya Mbak ya ternyata tarifnya. Saya pikir cuma 1 aja. Ada 3 lapisan tarif. 3 lapisan tarif ya. Tapi ada yang menarik ini Mbak dari yang dijelaskan oleh Mbak Ainin. Yaitu repatriasi harta luar negeri ke dalam negeri. Itu apa sih Mbak maksudnya repatriasi ini Mbak? Maksudnya repatriasi ini adalah harta luar negeri yang dibawa ke dalam negeri. Iya. Contohnya jika kawan pajak semua mempunyai tabungan di luar negeri, terus selanjutnya dipindah ke dalam negeri. Nah, ini menggunakan tarif yang tengah tadi. Untuk kebijakan 1 8% dan untuk kebijakan 2 14%. Seperti itu. Oke, siap. Itu tadi masih awal Mbak kita ngomongin tarif karena selanjutnya ini akan lebih penting lagi. Cara ngitungnya ini gimana Mbak? Tarifnya dikalikan dengan apa gitu Mbak? Baik, cara ngitungnya
Cara ngitung pajak penghasilan finalnya yaitu tarif iya. dikalikan nilai harta bersih. Nilai harta bersih. Oke, menarik nih. Maksudnya nilai harta bersih itu gimana ya? Nah, nilai harta bersih ini diperoleh dari harta dikurangi dengan utang. Harta dikurangi dengan utang. Ya, berarti bisa dikompensasikan dengan utang lah ya. Iya. Oke, siap. Itu untuk kebijakan 1 dan kebijakan 2 apakah sama untuk perhitungannya? Dikalikan dengan harta bersih semua? Oh, ini ada perbedaan. Untuk kebijakan 1, harta dikurangi utang. Nah, utangnya ini maksimal hanya 50% saja. Kebijakan 1, utang yang bisa dikompensasikan hanya 50% ya. Ya, dan untuk kebijakan 2 ini tidak ada ketentuan atau berapa pokok utangnya gitu. Berapa pokok utangnya gitu. Iya. Mungkin bisa diilustrasikan gitu, Mbak, biar lebih enak dipahami oleh kawan pajak sekalian. Bagaimana contoh punya rumah seharga berapa, terus berapa yang bisa dikompensasikan gitu. Contohnya untuk yang kebijakan 2 saja ya. Kebijakan 2, oke, kebijakan 2. Tarifnya menggunakan tarif yang 14 14 ya. mempunyai harta contohnya uang tunai senilai 1 miliar ya. Senilai 1 miliar dan mempunyai pokok utang sebesar 100 juta seandainya gitu ya. Iya. Berarti Mbak bisa selain uang tunai nggak, Mbak? Katakanlah rumah gitu loh, Mbak. contohnya Rumahnya 1 M gitu, Mbak. rumah ya. Kalau rumah untuk kebijakan 2 Kalau uang tunai 1 M itu biasanya orang-orang udah gatel pengen dibelikan sesuatu soalnya. Jadi katakanlah bentuknya rumah ya. baik, contohnya rumah ya. Rumah yang senilai harga perolehannya 1 miliar. Iya, betul. Dikalikan tadi dikurangi utang dulu. Dikurangi utang. Contohnya pokok utangnya sebesar 100 juta ya. Ya. Berarti 1 miliar dikurangi 100 juta. Nah, nilai harta bersihnya 900 juta dikalikan tarif. Berarti 900 juta itu ya yang dikalikan tarif. Dikalikan tarif. Oke. 14% untuk kebijakan 2 ya untuk harta dalam negeri. Tapi ini ada yang menarik ini, Mbak. Tadi Saman bilang ada pokok utang ya. Pokok utang 100 juta. Berarti hanya pokoknya saja ya yang boleh diakui ya. Kalau misalkan utang itu berbunga gitu nggak boleh diakui juga ya bunganya ya. Iya, hanya pokoknya Hanya saja. pokoknya saja. Itu juga perhitungan seperti itu sama dengan yang di kebijakan 1 ya, Mbak ya berarti ya? Iya, sama. Sama ya, hanya membedakan tarifnya aja ya. Oke, terima kasih Mbak Ainin untuk penjelasan terkait dengan penghitungannya. Tapi ini saya beralih lagi ke Mbak Mita ya, saya mau tanya terkait dengan manfaat apa sih yang diperoleh oleh kawan pajak sekalian? Benefitnya apa sih mereka ini ikut program pengungkapan sukarela? Ya, yang memotivasi mereka gitu untuk, wah aku mau ikut deh kalau gitu program BPS. Nah, jadi manfaatnya program PPS ini, yang pertama, kalau misalkan untuk peserta kebijakan 1 yang pertama itu nggak dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti. Oke. Nah, pas sanksi ini apa tuh sanksinya, Mbak? Sanksi ini tuh terkait dengan sanksi 200%. Besar juga Aset Mbak ya, yang 200%. kurang ungkap dikenai sanksi 200%. Jadi cukup banyak ya. Tadi karena lupa hartanya mestinya diikutkan teks amnesti tapi karena tadi lupa atau mungkin nggak sempat ikut mungkin waktu itu. Nah, kalau nggak sempat ikut nggak bisa ya. Jadi yang lupa tadi. Nggak diikutkan teks amnesti ya. Nah itu aset yang kurang ungkap tadi kalau misalkan nggak ikut PPS itu malah dikenakan sanksi 200%. Nah, 200%. Nah kalau yang ikut peserta yang ikut PPS, nah tentunya bebas dong dia dari sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti ini gitu. Nah terus juga adanya perlindungan harta. Perlindungan data, maaf. Perlindungan data. Jadi data yang diungkapkan oleh wajib pajak dalam surat pengungkapan harta itu dijaga oleh Dirjen Pajak dan atas data tersebut tidak dijadikan sebagai dasar penyidikan, penyelidikan maupun penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi sudah kayak
kayak dulu ya, tax amnesty kan ada tagline-nya ungkap, tebus, lega. Oh gitu iya, kan. iya, Nah betul, sekarang sama, sukarela, terus lega, nggak dikasih sanksi, Oh iya, siap. bebas sanksi seperti Tapi ya itu. kalau sanksinya setinggi itu 200% lebih baik ikut PPS sih menurut saya ya. Iya, Karena kan tadi seperti dibilang Mbak Ainin, kebijakan 1 nih Mbak ya berarti. kebijakan Itu 1. kecil sekali, 6, 8 dan 11 ya Mbak Ainin ya, betul ya? Iya, betul. Iya, Mending 6, ikut 8, yang 11. itu ya. Kalau kebijakan 2 mungkin manfaatnya apakah sama dengan yang tadi atau berbeda? Nah, kalau kebijakan 2 sebenarnya yang sama ya perlindungan data tadi ya, Oh tentu iya, saja ya, nggak dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan maupun tuntutan pidana untuk wajib pajak dari harta yang sudah diungkapkan. Terus kemudian tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban tahun 2016 sampai 2020 kecuali ditemukan harta yang masih kurang diungkap lagi. Jadi sudah ikut PPS, ternyata ada yang kelewat lagi. Wah. Nah, itu kalau yang kelewat tadi masih nggak ikut PPS ya nggak bisa diterbitkan ketetapan. Makanya kalau bisa kawan pajak ya dimasukkan aja semua, diungkapkan semua, jadi sudah lega lah, Iya. sudah ikut PPS. Kalau sudah diberikan kesempatan kedua seperti ini seharusnya ya semuanya yang diungkapkan Mbak ya, nggak usah Iya. dicicil-cicil, ditutup-tutupin lagi, nggak usah gitu ya. Mumpung tarifnya kan nggak sebesar sanksinya tadi kan. Iya. Tadi yang Parah sih kebijakan kalau- 1 200%, kalau kebijakan 2 kan malah dihitung tarif sesuai undang-undang HPP yang terbaru. Oh, iya. Malah lebih banyak juga gitu. Oke. Kemudian ini Mbak, kalau misalkan sudah ada nih kawan pajak yang mulai tertarik setelah mendengarkan podcast yang sangat bermanfaat ini, mereka mulai terbuka pikirannya, terbuka hatinya. Oh iya, aku punya harta nih yang belum aku laporkan ke SPT. Aku punya harta nih yang belum aku ikutkan tax amnesty kemarin, ada yang ketinggalan. Itu caranya seperti apa Mbak? Apakah mereka harus datang ke kantor pajak atau bagaimana Mbak Mita? Nah, jadi kalau mau ikut PPS itu kawan pajak nggak usah khawatir, tinggal akses secara online di laman website DJP Online. Jadi nggak seperti dulu ya tax amnesty harus datang ke kantor pajak, antri, bawa berkas, kan repot ya. Ya. Sekarang bisa 24 jam, 7 hari bisa lewat online. Sabtu Minggu gitu bisa berarti Mbak ya online sendiri ya? Bisa Ya, sambil di rumah bisa akses laman DJP Online, ikut program PPS. Iya. Kalau dulu tax amnesty kan tuh biasanya bawa formulir itu Mbak ke kantor pajak itu. Berarti sekarang udah nggak pakai formulir atau bagaimana? Nah, tetap pakai formulir, tapi bentuknya adalah e-form atau electronic formulir. Oh, siap. E-form itu diakses di DJP online tadi ya? Iya, semuanya diakses tetap lewat DJP Online tadi. Oke. Jadi tinggal download, terus isi, terus laporkan. Ya, sepertinya mudah sekali Mbak ya kalau Iya. soalnya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, pengisian pun juga tidak perlu repot-repot. Oke, kawan pajak sekalian, mungkin sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, saya ucapkan dulu ya terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Mbak Ainin dan juga pada Mbak Mita atas waktunya dan juga informasinya yang sangat luar biasa yang telah disampaikan pada hari ini. Ya, jadi kawan pajak tolong diingat-ingat lagi bahwa sekarang itu ada yang namanya program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi kawan pajak sekalian yang itu masih ada harta-harta yang belum diungkapkan entah di SPT tahunan 2020 atau belum diungkapkan atau diikutkan ke TA pada waktu itu, silakan segera manfaatkan program pengungkapan sukarela ini. Segera ya teman-teman. Segera. Karena kenapa? Karena sebentar lagi sudah habisnya 30 Juni 2022. Oke kawan pajak sekalian, sebelum saya menutup podcast ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian podcast hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya Podcast Pena.